Siang malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Keiko Danutri Saputra dengan NRP 15 2024 101 dari Prodi Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 proyek saya dari mata kuliah pemrograman web. Yang pertama ada CRUD, yang kedua ada WordPress, dan yang ketiga ada web yang saya buat aplikasi e-commerce. Oke, untuk tugas CRUD saya buat di VS Code dengan database-nya di HDSQL. Nah, ini merupakan tampilan CRUD-nya. Jadi CRUD ini merupakan sistem create, read, update, delete untuk temanya tugas kuliah gitu ya. Contohnya di sini kita udah punya data IMK dan RPL. Ini adalah data mata kuliah, lalu deskripsinya ini merupakan deskripsi dari tugas mata kuliah tersebut. Lalu di sini kita bisa mencantumkan delete-nya. Ini merupakan data type varchar, lalu yang ini date time-nya, dan ada aksi di sini untuk mengeditnya. Semisal kita akan masukkan tugas SO dengan deskripsi tugasnya custom OS. Nah, kayak gini. Misalnya kita deadline-nya kita ambil tanggal 14 November ya. November 2025. Oke. Kita save task. Nah, langsung di tabelnya akan nambah satu kolom lagi, satu baris. SO Custom OS 14 November 2025. Oke. Kita akan melihat di database-nya. Database-nya itu adalah, nah, berikut ini merupakan database-nya. Database-nya namanya script dan ada satu tabel saja di sana. Nah, di sini terdapat beberapa atribut dari ID, title, description, deadline, dan create ad-nya. Nah, ID di sini itu merupakan dari nomor urutan tugasnya gitu yang ada. Nah, title ini merupakan judul tugasnya, description itu merupakan isi dari deskripsi tugasnya, lalu deadline itu merupakan tenggat dari tugasnya, dan create ad itu dibuat si list tugasnya itu kapan. Nah, dari sini kita lihat ada data type-nya, ID merupakan integer dan ini jadi primary key-nya juga. Lalu title, data type-nya varchar karena bisa ada angkanya gitu. Lalu description itu text atau char, full char. Deadline varchar juga karena ada angkanya, karena menyambung waktu juga gitu, tanggal. Nah, kalau yang create ad-nya itu date. Kenapa date? Karena itu dibuatnya kapan dan itu pasti akan menyangkut dengan hari ini dibuat tugasnya gitu. Sini ada size dari data type-nya 11, 255 dan semua juga sama gitu. Nah, untuk codingannya di sini saya menggunakan PHP. Untuk footernya menggunakan Bootstrap. Headernya di sini. Ini untuk menghubungkan database dan websitenya. Lalu ini bagian CRUD-nya, bagian delete. Ini bagian editnya. Nah, ini bagian awal, tampilan awalnya. Ada juga bagian save-nya di sini. Ini bagian database-nya di sini. Nah, sekarang kita akan coba editnya. Semisal kita bakal edit, di sini ada 3 pilihan untuk judul tugasnya, deskripsi tugasnya, dan bagian tanggalnya. Misalnya kita mau edit bagian tanggalnya, jadi 15 November. Nah, misalnya tugasnya nambah 1 untuk RWX. Nah, coba kita update ya. Set. Nah, atas update successfully, langsung ke ganti 15 November dan ada RWX-nya. Kita lihat di database-nya sekarang.
bagian data. Nah, sudah ada ya, sudah terrefresh langsung. Sekarang kita mau hapus tugas SO ini ya. Kita bakal pencet icon merah ini yang gambarnya tong sampah. Nah, langsung terhapus ya, task remove successfully. Kalau di database-nya belum terhapus karena kita belum di refresh. Kita refresh dulu. Nah, langsung kehapus. Oke, untuk tugas CRUD segitu. Kita akan lanjut ke tugas WordPress. Tidak ada lagi yang absen, ada yang belum absen. Ini saya konfirmasi berarti ya. Tolong perkuliahannya dikonfirmasi di BAP-nya. Yang lain-lainnya juga perkuliahan itu dikonfirmasi ya, karena saya memberikan perkuliahan. Kecuali kalau saya tidak. Gitu. Oke, sebentar lagi kita akan bahas ya, 3 menit lagi. Kata-katanya. Selanjutnya yaitu tugas WordPress. Di sini saya buat sebuah website tentang arsitektur, website yang menyediakan tentang jasa desain interior. Nah, untuk websitenya kurang lebih bentuknya seperti ini gambarannya. Nah, jadi ini website yang hanya satu page dan ada beberapa fitur yang bisa digunakan di sini. Nah, seperti ini, kita langsung aja preview site-nya. Nah, ada tombol home page di sini, about, kita pencet yang about. Nanti akan mengarahkan ke halaman about. Lalu bagian sini. Nah, untuk bagian sini ini juga bisa dipencet fitur-fiturnya. Nanti dia akan berubah desainnya. Yang ini pun sama. Nah, kurang lebih untuk WordPress gitu. Terima kasih. Presentasi yang terakhir yaitu website UTS. Di sini saya membuat website e-commerce yang khusus berjualan sepatu. Nah, dari halaman awal kita punya 4 halaman di sini. Langkah ID itu sebagai halaman awalnya, berandanya. Lalu di sini ada produknya. Nah, ini ada 4 pilihan juga untuk berbagai kategori sepatunya. Nah, ini akan mengarahkan ke website ke halaman belanjanya. Lalu ada offer, penawaran untuk diskon bagi para pengguna baru, dan ada about us-nya tentang website ini kenapa dibangun. Ada juga untuk saran dan kritik. Di sini bisa masukin email dan masukin pesannya apa. Oke, untuk belanja di website yang saya buat itu syaratnya harus memiliki akun terlebih dahulu. Nah, misal kita akan dari daftarkan dulu, sign new user ya. Nah, di sini misalnya kita pakai email .com. Nah, kita bikin passwordnya misalnya 22 Keiko. First name-nya kita isi dengan nama Koki. Last name-nya Kiko. Kita agree, set, lalu kita sign up. Nah,
Ini nggak usah di save ya, never. Ini udah masuk, kita udah punya akun namanya keiko22@gmail.com. Nah langsung aja, semisal kita mau masuk ke kategori sepatu kasual. Nah ini bakal diarahin ke halaman atas ini untuk kasual. Lalu semisal kita mau ngarahin ke sneaker, nah sneaker diarahinnya ke halaman ketiga ini. Oke, misalnya kita mau ngambil sepatu yang ini, nah maka tampilannya akan berubah, jadi sudah ditambahkan ke keranjang. Kita bisa pilih sebanyak mungkin yang kita mau. Kalau ada uangnya, kita ambil misalnya 3 dulu aja. Nah kita akan masuk ke halaman cart. Nah untuk akun yang sudah login itu akan nambah 1 halaman keranjang, karena untuk akun yang sudah login sudah bisa masuk ke fitur belanjanya. Nah di sini ada item numbernya 163. Di sini merupakan atribut ID, dimana yang satu itu untuk sepatu dengan merek Nike, yang ID 6 itu sepatu merek lain lagi, dan seterusnya. Nah untuk harganya sendiri di sini ada kalkulator, 1.500 ditambah 2.500 ditambah 3.500 hasilnya jadi 7.500. Nah di sini pun ada fitur CRUD-nya, bisa remove misalnya kalau kita nggak jadi. Nah berarti yang ID 6 tadi kita remove, lalu kita confirm order. Nah ini akan masuk ke tampilan berhasil belanja. Nah selanjutnya kita akan membahas si codingannya. Di sini codingannya saya menggunakan CSS saja untuk tampilannya, simple. Lalu ada beberapa PHP yang digunakan di sini. Ada dari loginnya, logoutnya, lalu ada bagian keranjangnya sesuai dari yang beberapa halaman di awal ini. Ada 5 berarti. Nah untuk yang bagian CRUD di webnya itu ada di checkifAdd.php, lalu ada di cart remove dan cart add juga. Nah selanjutnya kita akan melihat database-nya. Di database-nya namanya e-commerce, terdapat 3 tabel: produk, user, dan user produknya. User produknya itu untuk item-item yang dijual di websitenya. Nah di sini ada beberapa ID dari sepatu yang dijual di websitenya. Lalu di sini user, ini user untuk user loginnya, siapa saja yang udah punya akun untuk bisa mengakses ke fitur belanjanya. Lalu yang produk ini merupakan ID dari setiap item yang ada di halaman belanja, berserta judul-judulnya dan harganya juga. Mungkin cukup sekian presentasi dari website e-commerce-nya. Terima kasih. Selamat malam.